Selamat pagi semuanya, saudaraku ya. Terima kasih. Ya, kemarin kita tertunda saat teduh kita dan hari ini puji Tuhan kita bisa lanjutkan lagi ya, Bapak Ibu Saudaraku. Sehat-sehat kita semuanya. Baiklah, saya akan pimpin doa untuk kita bersama-sama memasuki perenungan firman Tuhan yang akan kita lihat bersama-sama. Mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, hati kami selalu percaya kepadamu ya Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang terus menyertai semua kehidupan kami dan bahkan perjuangan kami semua untuk tetap setia kepadamu, oleh karena kami percaya apa yang telah Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami melalui anugerah-Mu. Itulah yang memampukan kami semua, orang-orang percaya-Mu, orang-orang kudus-Mu, tetap setia kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati semuanya, saudara-saudara kami yang kudus yang pagi hari ini dengan semangat, sukacita, sorgawi telah bergabung bersama-sama dalam ibadah saat teduh kami ini. Dan kami berterima kasih atas firman Tuhan yang terus mengajar, mendidik kami untuk selalu bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambutnya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku. Ya, kita akan sama-sama membuka lagi Alkitab kita dari 2 Korintus pasal 4 ya. Kita masih akan terus mendalami bagaimana saudara-saudara kita mengerti dengan baik secara spesifik ya, secara khusus Bapak Ibu Saudara tentang pekerjaan Allah yang saat ini di dalam kehidupan kita, di dalam anugerahnya, benar-benar adalah itu sesuatu yang sangat berbeda sekali saudaraku dari semua pandangan manusia, dari golongan manapun dan dari tingkat apapun Bapak Ibu Saudara di dunia ini ya, tidak akan bisa dianggap itu adalah sesuatu yang bisa menyamai ya apa yang Tuhan telah karuniakan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Cara Tuhan bekerja saat ini, saudaraku, benar-benar tanpa penerangan ya, tanpa penerangan yang hadir dari firman Allah, dunia tidak akan bisa melihat sesungguhnya saat ini apa yang Tuhan inginkan bagi kehidupan manusia ya, apa yang Tuhan inginkan untuk manusia sambut ya, tidak akan bisa dipahami oleh manusia tanpa campur tangan daripada Tuhan melalui apa? Melalui firman-Nya. Amin. Nah, oleh karena itu saudaraku, mari kita lihat lagi saudaraku apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya, yang menyebabkan ya manusia menjadi jauh dari apa yang Tuhan harapkan ya, bukan karena Tuhan tidak menerima manusia itu di hadapannya sebagai ciptaannya, tetapi karena memang pilihan itu diberikan kehendak bebas untuk memilih, mempercayai atau tidak apa yang Tuhan Yesus lakukan, itu ada pada akhirnya pilihannya ada di tangan manusia. Kita lihat Bapak Ibu Saudara ya, di 2 Korintus pasalnya yang keempat ya,
2 Korintus pasalnya yang keempat. Kita akan baca sekali lagi dari ayatnya yang pertama ya. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku ya. Ini adalah pernyataan yang sangat luar biasa ya, di mana Paulus itu Bapak Ibu Saudara, dia benar-benar memberikan dirinya, dia katakan untuk dipertimbangkan oleh semua orang. Dipertimbangkan di sini dinilai ya, apakah memang selaras ya kehidupannya Rasul Paulus itu sesuai dengan firman yang dia sampaikan ya, apa yang dia terima dari Allah, kasih karunia Allah yang dia terima ya saudaraku, dan dia menghidupinya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, dia menghidupinya. Jadi dia tidak menutup-nutupi apapun. Ya, dia terbuka Bapak Ibu Saudaraku. Ya, karena apa? Karena dia Rasul Paulus bukan ingin mempromosikan dirinya, ingin mengejar suatu jabatan di hadapan manusia. Dia bukan karena ingin meminta belas kasihan manusia, dan dia bukan bergantung pada hikmat manusia. Ya, saudaraku, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Itu sebabnya dia katakan dia tidak akan memalsukan firman Allah. Karena apa? Dia tidak punya kepentingan apapun. Ya, setiap kali dia melayani orang lain, setiap kali dia memberitakan Injil, saudaraku, kepentingan dirinya adalah hanya untuk menaati kehendak Tuhan, yaitu memberitakan kebaikan Kristus kepada semua orang. Dan ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tanpa pertolongan daripada Roh Kudus, ini sesuatu yang tidak mungkin secara konsisten bisa dilakukan. Karena apa saudaraku? Ya, karena kita sudah belajar bahwa manusia itu ya mempunyai segudang keinginan Bapak Ibu Saudara, ya, keinginan macam-macam, dan keinginan-keinginan manusia itu tidak pernah berujung. Ya, saudaraku, ya, dapat satu ingin dua, dapat dua ingin tiga, 4, 5 dan seterusnya. Setelah itu pindah lagi keinginannya ke hal yang lain. Ya, saudaraku, semakin banyak dia mendapatkan, semakin banyak juga dia mengingini. Begitu ya Bapak Ibu Saudara, ya. Saudaraku, mengoleksi ini, mengoleksi itu, ingin begini, dan seterusnya. Itulah saudaraku, ya, manusia yang tidak pernah berujung keinginannya. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, Paulus menginginkan di dalam kehidupannya adalah supaya firman Allah yang murni itu benar-benar disampaikan, diberitakan kepada semua orang, supaya itulah yang menjadi pusat daripada ya pertimbangan penilaian orang bagi dirinya. Jadi bukan dirinya, ya, sebagaimana dia katakan, adapun hidupku ini bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah kita lihat motivasi, amin. Motivasi, ya, kemurnian motivasi di sini harus benar-benar dijaga, ya, terpelihara oleh karena kebenaran firman Allah, dan tidak memalsukan firman Allah, tetapi menyatakan kebenaran di hadapan Allah. Dan untuk itu saudara-saudaraku, pasti ada konsekuensinya, pasti ada resikonya, ya. Tetapi saudaraku, kita perlu memahami di sini Rasul Paulus katakan bahwa ada juga batas penilaian apakah
ya sesuatu yang dia lakukan itu benar-benar sudah sesuai dengan kehendak Allah atau tidak, ya Paulus, Bapak Ibu Saudara, bisa menilai. Ya, bisa menilai bukan berdasarkan cara berpikirnya dia sendiri, tetapi cara dia menilai adalah bagaimana ya dia melihat apa yang sesuai dengan kebenaran Injil Kristus. Kita lihat di ayatnya yang ketiga, saudara-saudara. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, jadi saudaraku ada batasnya. Ya, di sini tidak memaksakan kehendak saudara-saudaraku ya. Jadi ada suatu keadaan di mana dia katakan bahwa Injil itu tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jadi saudaraku, ya ketika kita memilih untuk bersaksi kepada orang lain, menyaksikan kasih Kristus, bukan untuk menunggu supaya orang lain itu memuji kita, Bapak Ibu Saudara. Itu tidak penting, ya saudaraku. Bukan supaya kita diakui, ya Bapak Ibu Saudara, itu tidak penting, ya saudaraku ya. Jadi motivasi itu harus benar-benar bersih dari dalam diri kita, bahwa memang tujuan kita mengasihi orang lain itu adalah murni karena kita ingin membagikan berita kabar baik yang dari Tuhan kepada mereka. Apa yang Tuhan lakukan buat mereka bukan apa yang kita lakukan buat mereka, Bapak Ibu Saudara. Bukan itu poinnya, ya. Jadi kita sudah belajar di Efesus 2 ayat 8 dan 9, dia katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, ya jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka dia katakan tadi, maka Injil itu tertutup untuk mereka yang akan binasa. Mereka yang memilih ya menjadi binasa, bukan kita yang memilih buat mereka, tapi mereka sendiri. Bukan Allah juga yang memilih nasib mereka. Setiap orang diberikan kebebasan untuk memilih bagi dirinya. Maka karena itu jangan sampai salah pilih. Amin Bapak Ibu, ya. Nah, bagaimana supaya tidak salah pilih? Ikuti ya apa yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan, maka pasti kita tidak akan salah pilih. Karena apa? Karena Tuhan membimbing, ya Tuhan mengarahkan pikiran dan hati kita supaya apa yang kita lihat, apa yang kita pandang, apa yang kita dengar, dan apa yang mau kita perbuat itu berada di dalam kendali daripada pimpinan Roh Kudus. Amin. Nah, itu keyakinan kita Bapak Ibu Saudaraku. Nah, tetapi tidak semua orang senang dengan kebenaran. Dan mayoritas, kebanyakan orang tidak senang dengan kebenaran. Nah, itu Bapak Ibu Saudara harus pegang kuat bahwa ya bukan untuk menyenangkan manusia, maka saudara menyampaikan, menyaksikan kebenaran bukan karena kita ingin mendapat pujian, ingin mendapatkan sesuatu keuntungan dari orang lain. Sama sekali, Bapak Ibu Saudara, ini adalah pembersihan motivasi yang dilakukan oleh firman Allah bagi setiap orang yang percaya bahwa ya kita harus benar-benar menyampaikan apa yang murni, yang bersumber dari Tuhan. Maka dikatakan di ayatnya yang keempat, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil yang tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Sekarang kalau kita lihat apa yang terjadi saat ini di Timur Tengah, perang antar negara, Bapak Ibu Saudara, ya antara Amerika, Israel dengan Iran, ya, dan juga Israel dengan Palestina, dan kemudian yang lain lagi, bangsa-bangsa yang lain, Bapak Ibu Saudara, Ukraina dengan Rusia, dan bangsa mana lagi
yang akan memicu perang, saudara-saudaraku, yang akan membuat kacau dunia ini. Kira-kira apa yang mereka perebutkan, Bapak Ibu Saudara? Apa yang mereka perebutkan dan apa yang mereka inginkan? Apakah mereka ingin benar, sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu keinginan mereka semua, ya, untuk memuaskan hasrat mereka, saudaraku, hasrat politik mereka, ya, saudaraku. Itu sangat memang mengerikan, saudara. Kepalsuan itu sudah mengakar sampai ke semua lini kehidupan manusia, ya. Kepalsuan itu karena apa? Dikatakan tadi, mereka dibutakan oleh ilah zaman ini. Ada yang membutakan, Bapak Ibu Saudaraku, ya, yang menutup mata manusia, mata hati manusia itu supaya tidak melihat kebenaran di dalam Yesus Kristus, dan mereka hanya mau membenarkan diri sendiri. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita pun ada di posisi itu dulu. Amin. Ya, bukan sekarang, saudara. Kita sekarang sudah melek, sudah melihat, sudah mengerti bagaimana kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita dan bagaimana kita hidup di dalam kehendaknya. Ini adalah merupakan pilihan kita masing-masing untuk memilih berjalan hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa mengintervensi itu, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada manusia yang bisa mendikte kehidupan saudara untuk memilih hidup benar di hadapan Allah. Tidak ada orang yang bisa mengganggu gugat itu. Amin. Itu hak pribadi saudara dan saya untuk hidup benar di hadapan Allah. Karena kita bukan bergantung pada hikmat manusia, kita bukan bergantung kepada dunia, kita bukan bergantung kepada bahkan usaha kita sendiri pun, kemampuan kita sendiri pun, kita tidak bergantung kepada apa yang mampu kita lakukan. Tidak, saudaraku. Ya, saudara dan saya sudah belajar banyak tentang arti daripada kasih karunia Allah, bercermin kepada kehidupan daripada Rasul Paulus, di mana bahkan dia seorang yang saleh hidupnya. Amin. Dia adalah seorang rasul besar, Bapak Ibu Saudara. Dia adalah orang yang sangat setia. Dia adalah orang yang sangat mementingkan orang lain. Dia adalah orang yang sangat rela berkorban, dihina, ya, dipenjara, menderita banyak hal, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tetapi dia tahu arti daripada semuanya itu adalah, dia katakan apa, saudaraku? Semuanya itu dia lakukan supaya dia mendapat bagian di dalam suatu misi yang Tuhan berikan kepadanya, yaitu supaya semua orang mendengarkan berita Injil tentang kasih karunia-Nya, yaitu pengampunan segala dosa, ya, yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah cahaya yang menerangi hati manusia saat ini untuk mengerti siapa Tuhan itu, untuk mengerti apa kehendak Allah, untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan bagi semua manusia saat ini. Tidak akan bisa dipahami oleh siapapun tanpa mereka bersedia mendengarkan berita kabar baik tentang kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah saudara dan saya harus tetap bisa melihat, ya saudaraku, ini sebagai cara Tuhan menuntun kehidupan kita, mengkonfirmasi, ya, apakah saudara sedang memikirkan kehendak Allah atau tidak. Ya, saat ini saudaraku diberikan kepada kita penerangan. Amin, cahaya, bukan kegelapan, Bapak Ibu Saudaraku. Kita tidak boleh ikut-ikutan dengan dunia, ya, dengan arus dunia, karena dunia ini mempunyai arus, dan siapa yang tidak bertumbuh di dalam kebenaran kasih Kristus pasti akan diseret oleh arus yang sangat kuat oleh dunia, menjadi orang-orang yang hidup di dalam kemunafikan, ya, orang-orang yang hidup di dalam kebohongan, di dalam dusta. Karena iblis itu dengan para pengikutnya, saudaraku, caranya adalah mengubah kebenaran Allah menjadi dusta, ya, saudaraku.
kemarin beberapa hari yang lalu kita sudah mendengarkan penjelasan tentang bagaimana cara iblis untuk menipu manusia sejak dari pertama kali di Taman Eden, Bapak Ibu Saudara. Yang dilakukan adalah bagaimana memutarbalikkan kebenaran Allah menjadi dusta iblis. Dan sampai sekarang pun, saudaraku, itu yang dilakukan oleh iblis untuk menipu dan membutakan pikiran manusia. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, Paulus katakan di sini bahwa ada ilah zaman ini yang menutupi mata mereka, membutakan mata mereka sehingga mereka tidak melihat cahaya. Injil adalah tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Amin, saudaraku. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, iblis tidak akan melarang manusia beragama. Tidak akan melarangnya, saudaraku. Bahkan manusia dan iblis tidak akan melarang manusia berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dan karena, saudaraku, iblis tahu bahwa atas nama kebaikanlah manusia itu akan melakukan kejahatan. Atas nama kebaikan. Dan orang yang tidak mengerti cahaya, terang daripada Injil Kristus, pasti mereka juga akan menjadi korban yang terseret dengan pikiran manusia yang sudah dibutakan oleh ilah zaman ini, yang pengendali yang disebut sebagai penguasa kerajaan angkasa, saudara-saudaraku, yang mendikte manusia, saudaraku, bukan dari saudara hal-hal yang pertama-tama dari apa yang nampak dari perbuatan baik manusia, tetapi mereka akan ditipu dari pengajaran, saudaraku. Karena itulah cara iblis saat ini, untuk menipu manusia dengan cara yang sangat halus, bukan dengan kasar, saudaraku, tetapi dengan sangat halus. Tapi pada akhirnya juga, kita akan bisa melihat bahwa apakah kesesuaian daripada apa yang diperjuangkan oleh setiap orang, setiap manusia, setiap kelompok di dunia ini atas nama kerohanian sekalipun, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat itu, apakah itu bersesuaian dengan kehendak Allah. Maka kita harus memahami semuanya itu berdasarkan Injil Kristus yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita sebagai bangsa-bangsa lain, sebagai tubuh Kristus. Nah, oleh karena itu, saudaraku, di ayatnya yang kelima, dengan jelas sekali Paulus membuat suatu pernyataan yang tegas, saudaraku. Di dalam muatan pemberitaannya, dia katakan di ayat 5, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, amin, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus Kristus. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, melainkan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau tidak diberikan hikmat Allah, saudaraku, ini adalah sesuatu yang sulit untuk dibedakan. Karena apa, saudara? Mari kita lihat dulu di dalam Matius pasalnya yang ke-7, Mari kita lihat di Matius pasal 7, saudaraku. Kenapa saya katakan tanpa mengerti kebenaran Injil Kristus yang disampaikan oleh Rasul Paulus, akan sulit manusia untuk membedakan yang mana sebenarnya pengikut Kristus dan yang mana sebenarnya yang pura-pura mengikut Kristus, Bapak Ibu Saudara. Ini kita lihat di Matius pasalnya yang ke-7. Matius pasal 7, saya akan membacakan untuk kita di ayatnya yang ke-21. Ayatnya yang ke-21. Matius pasal 7 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ini pernyataan Yesus yang sangat tegas, saudaraku, bahwa tidak dikatakan bahwa tidak ada orang yang berseru dalam nama Tuhan. Saudaraku,
Justru di sini kita lihat ya semua orang berseru, ya berdoa sungguh-sungguh, menangis, ya saudaraku, dan menyanyi untuk Tuhan. Betul Bapak Ibu Saudara? Dan lebih rinci lagi saudaraku, kita lihat di ayat 22 dikatakan, pada hari-hari tetapi akan dievaluasi pada hari terakhir. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Berseru kepada siapa? Pada Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi nama Yesus juga. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, bagaimana membedakannya? Ya, Saudara, ya ini ya hal yang tersulit. Ya, kalau dalam nama yang lain, ilah lain, gampang, mudah dibedakan Bapak Ibu Saudaraku. Itu bukan dalam nama Yesus mereka beribadah. Ya, bukan Yesus yang mereka puji, bukan Yesus yang mereka sembah. Gampang Bapak Ibu Saudaraku membedakannya. Tetapi kita lihat di sini saudaraku, justru ada di lingkaran yang menyebut nama Yesus. Disitulah tipuan itu. Disitulah penipuan yang sangat hebat Bapak Ibu Saudaraku, yang membutakan mata manusia. Jadi bagaimana saudara dan saya tahu bahwa kita ini berjalan di dalam kebenaran? Ya, karena apa? Karena ini adalah semuanya ada di lingkaran yang menyatakan sebagai pengikut Kristus, pengikut Yesus. Tapi saudaraku, bagaimana hasilnya? Ketika dievaluasi, ketika menghadap penghakiman yang akan datang di hadapan Kristus, apakah Yesus mengatakan, puji Tuhan, semua yang menyebut namaku, semua yang memuji aku, semua yang melakukan mujizat atas namaku, semua yang bernubuat mengusir setan atas namaku, itu sudah dipastikan adalah milik Yesus. Begitu Bapak Ibu Saudara? Tidak. Ya. Dari mana kita tahu? Di ayat 23 dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata apa? Aku tidak pernah mengenal kamu. Amin. Saudaraku, apakah saudara tahu persis bahwa Tuhan mengenal saudara? Apakah persis tahu kita bahwa kita mengenal Tuhan yang sebenarnya saat ini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita lihat tadi dikatakan apa? Kamu enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ditolak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang ini ya kita lihat manusia tidak peduli dengan firman Tuhan. 1001 macam cara untuk dibuat sebagai alasan supaya tidak mau mendengar firman Tuhan. Itu yang kita lihat di zaman sekarang ini. Di zaman akhir ini Bapak Ibu Saudara. Sibuk terus. Ya, sibuk terus Bapak Ibu Saudara. Karena kelihatan kesibukan itu membuat orang sepertinya sangat luar biasa. Ya, berharga sekali dia. Ya, bahwa dia membangun nilai-nilai kehidupannya. Ya, karena dia menginginkan ini, menginginkan itu. Dia ingin membangun ini, ingin mendapatkan itu, ingin mengumpulkan ini, hal ini dan benda itu dan sebagainya Bapak Ibu Saudaraku. Dan supaya nampak di hadapan manusia bahwa dia sudah berhasil. Bapak Ibu Saudaraku, itu tipuan iblis. Itu tipuan setan Bapak Ibu Saudara. Ya, itu cara iblis membutakan mata manusia. Bahkan atas nama Yesus, atas nama Roh Kudus, atas nama Alkitab firman Allah. Berapa banyak orang saat ini saudaraku melakukan tipuan di dalam gereja. Ya, berbisnis di dalam gereja Bapak Ibu Saudaraku, ya, menjadikan sebagai alat untuk mengeruk, ya, untuk kepentingan diri sendiri dan bukan kebenaran firman yang disampaikan, tapi kebenaran motivasi untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Dan itu bukan rahasia lagi Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dan oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka ya kita lihat tadi dikatakan di ayat 21, ya, kita perjelas dulu. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Pertanyaannya, saudaraku, bagaimana yang dimaksud dengan melakukan kehendak Bapa di sorga? Apakah manusia sanggup melakukan kehendak Bapa di sorga? Yang mana maksudnya Bapak Ibu Saudara? Kita lihat
Di Yohanes pasalnya yang ke-6. Mari saudara. Yohanes pasalnya yang ke-6. Ya. Mari saudaraku. Mari kita lihat saudaraku di ayatnya yang dari ayatnya yang ke-25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ya, lihat saudaraku, hanya untuk kepentingan jasmani, hanya untuk kepentingan dikatakan karena kepentingan sebagaimana Paulus katakan bahwa ya Tuhan mereka adalah perut mereka, ya. Karena hanya ingin mencari sesuatu yang duniawi, mereka ya pergi mengikut Yesus, memuji Yesus. Dan itu kenyataan Bapak Ibu Saudara. Ya, motivasinya itu sangat tersembunyi dan rapi. Ya, dan hanya firman Allah yang bisa membukakan semuanya itu, ya, supaya menjadi jelas Bapak Ibu Saudara. Maka Yesus katakan di situ kepada orang banyak, orang-orang Yahudi, mereka datang dan beramai-ramai ya mengikut Yesus. Apa motivasi mereka? Yesus bilang, bukan karena kamu ingin percaya pada firman-Ku, tapi karena kamu sudah kenyang makan roti. Ya, urusan duniawi yang menjadi motivasi kamu datang kepadaku, kata Yesus, ya. Nah, ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Bekerjalah untuk apa? Untuk sesuatu makanan yang tidak dapat binasa. Wah, Bapak Ibu Saudara, ya, tidak akan ada manusia yang melamar pekerjaan untuk kalau ada panggilan pekerjaan untuk sesuatu yang tidak dapat binasa. Tidak ada orang yang mau melamar pekerjaan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi ingat saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di sini apa maksud Yesus melakukan ya kehendak Bapa dan bekerja untuk sesuatu yang tidak dapat binasa. Dikatakan di ayatnya, langsung kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, ayatnya yang ke-28. Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah?" Bagus sekali pertanyaan ini, ya. Tapi jawabannya di luar daripada jangkauan harapan atau pikiran mereka. Jawaban Yesus adalah apa? Ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Yesus yang telah diutus oleh Allah." Hendaklah kamu percaya kepada Dia. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kita mengerti saat ini ya bahwa kehendak Allah adalah karena kita percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kalau orang-orang Israel memahami pada saat itu bagaimana mereka berkenan kepada Allah adalah karena mereka melakukan hukum Taurat. Karena mereka berbuat segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan, ya, maka mereka berpikir bahwa mereka sedang mengerjakan apa yang Allah kehendaki. Tetapi saat ini saudaraku, ya, yang Allah kehendaki sebuah perbuatan baik, amin, sebuah perbuatan baik yang sempurna yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Itulah yang harus kita percayai sebagai dasar kita untuk menjadi benar di hadapan Allah. Amin. Bukan apa yang kita
lakukan setiap hari tidak mencukupi Bapak Ibu Saudara. Amin. Tidak akan bisa meyakinkan manusia di dunia ini. Perbuatan saudara itu terlalu kecil bagi mereka. Ya, saudara-saudaraku. Perbuatan apapun yang saudara lakukan itu tidak terlalu hebat bagi dunia ini. Dunia ini lebih hebat di dalam hal menunjukkan perbuatan-perbuatan, makanya mereka percaya pada diri mereka sendiri. Tapi kalau saudara dan saya memberitakan perbuatan Allah di dalam Yesus Kristus atas pengorbanannya di atas kayu salib yang telah menebus dan mengampuni segala dosa manusia, disitulah kebenaran Allah itu akan mengubahkan hidup setiap orang yang percaya. Amin. Saudaraku, itu yang menjadi fokus kita. Ya, sehingga cahaya kemuliaan Kristus itu ya bisa berkuasa mengubahkan hidup semua orang yang percaya. Karena itu adalah pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah. Sebab saat ini Bapak Ibu Saudaraku, manusia sudah jauh dari kepercayaan kepada Kristus, tapi mereka sudah percaya kepada diri sendiri, kepada ilah-ilah, ya, kepada keinginan-keinginan dunia, kepada segala kegemerlapan dunia ini. Sekarang manusia mengarahkan kepercayaannya kepada hal-hal yang membuat mereka hidup senang di dunia ini. Bukan seperti yang Paulus inginkan. Paulus katakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Dia, tetapi juga untuk menderita karena Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, ketika kita memikirkan tentang bagaimana terang cahaya kemuliaan Allah bersinar di dalam kehidupan kita, itu artinya adalah kita terus selalu percaya kepada firman kebenarannya, percaya kepada pekerjaan yang sudah selesai, yang sudah final, ya, menjadi kebaikan saudara dan saya di hadapan Allah. Allah memperhitungkan iman sebagai kebenaran. Amin. Memperhitungkan kepercayaan saudara di dalam hatimu dan di dalam hatiku. Ada Roh Kudus, ya, yang memancarkan sinar kemuliaan Kristus untuk senantiasa menjadi berkenan di hadapan Allah ketika saudara dan saya terus menghargai kebenaran itu dan berjalan hidup di dalamnya sesuai dengan terang kebenaran firman Allah, maka kepercayaan saudara kepada Tuhan melebihi daripada apapun. Amin. Kepercayaan saudara kepada kasih karunia-Nya melampaui apapun, mengontrol, mengendalikan hati, pikiran, jiwa, dan perkataan perbuatan saudara dan saya dengan keyakinan kepada kasih karunia Allah yang selalu menyanggupkan kita. Amin. Bukan diri kami, tetapi kasih karunia Allah yang menyanggupkan kami. Dan bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi kesaksian kami adalah kepercayaan kami kepada kuasa Kristus, bukan kepercayaan kami kepada diri kami sendiri. Amin. Ini yang kita terus telusuri Bapak Ibu Saudara di dalam firman Allah. Karena manusia tidak akan bisa menjelaskan itu kepada saudara dan saya. Tidak akan bisa. Saudara, sepintar-pintarnya apapun di media sosial, sepintar-pintarnya apapun ya di internet, Bapak Ibu Saudara, di apapun saudaraku yang kita cari sebagai sumber untuk kita mengerti ya kehendak Allah berdasarkan kepercayaan, itu tidak akan ditemukan selain daripada di dalam firman Allah. Amin. Itu sebabnya kita ada di sini, supaya hikmat Allah yang menguasai hati dan pikiran kita, dan kita tidak bergantung lagi kepada diri kita sendiri, tapi sepenuhnya kepada kuasa Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami terus dimampukan ya Tuhan, supaya kami percaya kepadamu, percaya kepada firman-Mu, bukan bergantung kepada kuasa dunia, bukan bergantung kepada sesuatu yang menjauhkan kami dari Tuhan, tapi bergantung kepada sumber-sumber daripada sukacita dan damai sejahtera kekuatan kami. Kami rindu supaya kepercayaan kami terus dibangun,
supaya pengharapan kami terus diteguhkan oleh setiap janji Tuhan yang disingkapkan, dibukakan melalui firman kebenaran-Mu. Biarlah semuanya ini Tuhan sebagai suatu proses untuk membentuk kesetiaan kami kepada Yesus Kristus Tuhan yang adalah pengharapan kami, dan di dalam Engkau kami penuh dengan segala kebaikan. Dan kami bersyukur menyambutnya setiap hari, dan kami percayakan hidup kami kepadamu ya Bapa. Engkau yang membuat segala sesuatu yang kami kerjakan berhasil, dan karena Engkau Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang percaya yang mengasihi-Mu. Oleh karena Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami, maka kami pun disanggupkan untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Selamat pagi saudaraku semua. Ya. Iya, terima kasih. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Kembali kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Ya, terima kasih.